sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah laman memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia.
Sejumlah lawan memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Sudah muncul video yang menggambarkan jatuhnya pesawat dan itu diduga adalah pesawat MH017 yang terbang dari Amsterdam menuju ke Kuala Lumpur. Pesawat Boeing 777 memang banyak digunakan oleh sejumlah maskapai karena pesawat tersebut merupakan jenis pesawat yang aman dan berbadan lebar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan menerbangkan mereka dalam keadaan selamat. Tetapi yang terjadi hari ini adalah pesawat MH017 dengan rute penerbangan Amsterdam Kuala Lumpur jatuh, yang diduga jatuh di perbatasan Ukraina Rusia. Sejumlah lawan memang sudah mengabarkan jatuhnya pesawat Boeing 777 ini yang mengangkut 280 penumpang dan 15 awak. Tapi Bandara Schiphol Amsterdam sendiri seperti dikutip atau seperti kami kutip dari laman kantor berita Rusia Interfax, ini masih belum bisa menyampaikan laporan jatuhnya pesawat karena mereka belum mendapatkan informasi sampai sejauh ini. Dan ini merupakan siaran langsung dari salah satu stasiun di Rusia yang juga mengabarkan mengenai jatuhnya pesawat Malaysia Airlines yang membawa 280 penumpang dan 15 awak. Ini lokasi dugaan jatuhnya pesawat setelah ia hilang kontak dari otoritas udara Ukraina. Catatan terakhir memang masih simpang siur antara ketinggian. Bunuh diri atau yang dalam budaya Jepang disebut harakiri merupakan tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan aktif orang lain. Alasan atau motif bunuh diri bermacam-macam, namun biasanya didasari oleh rasa bersalah yang sangat besar karena merasa gagal untuk mencapai suatu harapan. Bukan hanya itu, bunuh diri juga dilakukan seseorang karena depresi atas masalah tertentu, himpitan ekonomi, gangguan kejiwaan, dan lainnya. Dalam ilmu sosiologi ada 3 penyebab bunuh diri yang dilakukan oleh manusia, yaitu egoistic suicide atau karena urusan pribadi, altruistic suicide atau bunuh diri untuk memperjuangkan hak orang lain, serta anemic suicide atau bunuh diri karena masyarakat dalam kondisi kebingungan. Meski merupakan tindakan yang salah, namun bunuh diri yang dilakukan manusia tentunya melalui proses berpikir. Nah pemirsa, tahukah Anda jika suicide atau bunuh diri itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh manusia, namun juga oleh sejumlah hewan. Tekanan lingkungan dan rasa frustasi menjadi penyebab sejumlah hewan mengakhiri hidupnya sendiri. Ingin tahu kasus hewan yang melakukan bunuh diri? Berikut spotlight perangkumnya untuk Anda. Pada tahun 2009 lalu, warga Swiss dikejutkan oleh bunuh diri massal yang melibatkan 28 ekor sapi. Dalam waktu 3 hari, kawanan sapi tersebut ditemukan mati yang diduga akibat terjun bebas dari tebing pegunungan Alpen. Sapi pegunungan Alpen umumnya sudah bisa memperkirakan medan tempat mereka mencari makan, termasuk tebing-tebing berbahaya. Para sapi tersebut akan menggunakan instingnya sehingga mereka tidak akan melewati tebing-tebing curam setinggi ratusan meter.
Kalaupun ada kasus sapi yang terjatuh dan mati, tidak akan terjadi di tempat yang sama dalam waktu yang berdekatan. Seperti dilansir Daily Mail, kepolisian sedang menyelidiki misteri penyebab jatuhnya kawanan sapi ke dalam jurang. Jumlah sapi yang tewas akibat terjatuh ke jurang tersebut tentu saja mengundang pertanyaan, karena di pegunungan Alpen tidak ada hewan karnivora yang menjadi pemangsa mereka. Para penduduk setempat memperkirakan kemungkinan sapi-sapi itu melompat dari tebing karena cuaca buruk yang terjadi di sana. Badai serta petir yang menggelegar diperkirakan telah membuat sapi ketakutan dan akhirnya berlarian dan terjatuh atau melompat dari tebing ke jurang dalam. Namun demikian, ilmuwan percaya jika hewan-hewan juga memiliki naluri untuk melakukan bunuh diri termasuk secara massal. Sebanyak 1.500 domba di Turki melakukan aksi serupa dengan 28 sapi yang bunuh diri di pegunungan Alpen. Dalam peristiwa mengejutkan yang terjadi pada tahun 2005 itu, sebanyak 450 sapi mati setelah loncat dari atas tebing. Sementara sisanya dinyatakan selamat meski mengalami sejumlah luka. Domba yang selamat adalah mereka yang mendarat di atas tubuh teman-temannya. Kejadian ini tentu saja mengejutkan karena banyak warga yang tidak percaya jika hewan peliharaan mereka bisa melakukan aksi bunuh diri. Menurut warga setempat, domba-domba tersebut diperkirakan bunuh diri karena mengikuti pemimpin mereka yang meloncat dari atas tebing. Seperti diketahui, domba memang memiliki kecenderungan mengikuti tingkah laku pemimpin atau domba yang ada di depannya. Namun demikian, hingga saat ini tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa domba-domba tersebut melakukan aksi bunuh diri. Seperti diberitakan surat kabar Aksang, seorang warga pemilik domba yang bernama Nevzat Bayhan mengatakan, tidak ada yang bisa dilakukan ketika melihat domba-domba tersebut loncat dari atas tebing. Mereka mati sia-sia. Akibat aksi bunuh diri massal tersebut, estimasi kerugian diperkirakan mencapai $100.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Di desa Gefas, Provinsi Van, Turki Timur itu, warganya memang banyak yang beternak domba. Satu keluarga sedikitnya memiliki 20 ekor domba. Pada Januari 2012 lalu, upaya penyelamatan besar-besaran dilakukan kelompok pecinta binatang terhadap 99 ikan paus yang mendamparkan diri di Golden Bay, Selandia Baru. Tidak ada penjelasan mengapa paus-paus tersebut mendamparkan diri ke pantai. Namun demikian, ada teori yang menyebutkan paus-paus tersebut mengikuti salah satu anggota kelompoknya yang memilih terdampar untuk mati. Pada awalnya, hanya 11 paus yang terdampar di pantai tersebut pada 23 Januari 2012. Namun jumlah tersebut terus bertambah pada keesokan harinya. Dari upaya penyelamatan siang malam yang dilakukan tim rescue, paus-paus tersebut sulit untuk dikembalikan ke laut. Staf Departemen Konservasi dan relawan dari militer terus bekerja membasahi tubuh paus agar tetap basah dan nyaman. Usaha maksimal yang dilakukan regu penolong hanya mampu menyelamatkan 25 paus. Peristiwa yang sama sempat terjadi pada November 2011 ketika 61 paus terdampar di Faroe Spit, Selandia Baru. Dari upaya pertolongan yang diberikan, relawan dan kelompok pecinta binatang hanya mampu menyelamatkan 18 paus untuk dikembalikan ke laut lepas. Entah misteri apa yang ada di jembatan Overtoft, Skotlandia. Pasalnya, di jembatan ini begitu banyak anjing yang mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke bawah jembatan. Salah seorang warga Skotlandia, Donna Cooper, bahkan menyaksikan langsung bagaimana anjing peliharaannya lompat dari atas jembatan hingga kemudian mati. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2005 lalu ketika Donna Cooper bersama suami, anak, dan anjingnya berjalan di sekitar jembatan. Seketika anjing yang bernama Collie berlari naik ke jembatan, melompat, dan akhirnya mati. Donna mengatakan anjingnya mengalami luka parah yang menyebabkan kematian. Tulang rahang dan punggungnya patah. Anjing milik keluarga Donna bukan satu-satunya yang melakukan aksi bunuh diri di jembatan tersebut. Dalam 50 tahun terakhir, tercatat 50 anjing melakukan hal yang sama, yaitu melakukan bunuh diri dengan meloncat dari jembatan tua yang dibuat dari batu granit. Semua kasus terjadi hampir di tempat yang sama antara dua parapets di sisi kanan jembatan. Selain itu, anjing-anjing yang melakukan aksi bunuh diri semuanya keturunan berhidung panjang seperti Labrador, Collie, dan Retriever. Darren Graham dari Skotlandia Society untuk Pencegahan Kekejaman Terhadap Hewan menyebut fenomena tersebut sebagai misteri memilukan. Misteri dan kasus bunuh diri anjing di jembatan Overtoft tersebut kemudian didokumentasikan ke dalam sebuah film pendek. Pemirsa, demikian tadi tayangan tentang sejumlah hewan yang melakukan aksi bunuh diri.
Meski teori dan pendapat tentang insting bunuh diri masih diperdebatkan, namun sejumlah peristiwa tadi telah menjadi bukti jika kerusakan dan tekanan lingkungan telah mendorong sejumlah hewan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri.